teman-teman juga bisa melihat ternyata harus begini, harus begitu. Nanti silakan terbuka. Kalau memang harus dirubah sebelum kalian tuangkan di proyek yang besar. Jadi nanti kalau sudah masuk ke produk, itu harapannya sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna, tapi sudah mengarah ke kesempurnaan, sudah bagus begitu ya. Tidak ada yang produksi. Oke, saya minta ini dari kelas 9A terlebih dahulu nih ya, saya minta untuk mempresentasikan hasilnya. Coba namanya di belakangnya ditulis, itu dong ditulis kelas, supaya saya bisa tahu 9A, 9B, dan 9C. Sebentar. Pembiasaan. Yo, nama diberi itu. kelas. Nama panggilan saja. Ya, Nadia Fiorel. Apakah betul Nadia kelas 9A? Halo? Ya, Pak. Kelompoknya dengan siapa, Nadia? Sama Chloe, Marcelo, Vincent Christian. Bisa presentasi ya? Sudah mengerjakan kan? Sudah. Nah, bisa presentasi atau saya bantu? Kemarin dia mengirimkan di meja bukan, atau kalau sudah siap ya silakan dipresentasikan. Nanti setelah ini 9B ya, siap-siap nanti saya tunjuk 9B. Oke, Nadia, silakan. Bu Dian, Nadia bisa share screen ya? Oke, sembari menunggu Nadia. Nah, jadi jangan salah pemikiran bahwa loh, ini kan produk kok kita masih ada tugas per mata pelajaran sih. Nah, itu sebenarnya bukan tugas mandiri secara terpisah, enggak. Semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu kan sebenarnya mengacu ke produk yang besar. Jadi tadi saya katakan di awal ibaratnya bermain puzzle. Puzzle-puzzlenya dari tugas-tugas dari Bapak Ibu guru nanti akan disusun di sebuah produk besar, disusun ke sebuah puzzle yang besar. Nah, kalian nggak akan bisa menyusun sebuah puzzle tanpa kepingannya itu lengkap. Jadi kalian nggak akan bisa membuat produk tanpa ada panduan dari beberapa mata pelajaran. Nah, IPA, panduannya ya pertanyaan itu, jadi nanti itu yang harus ada di produk. Nanti bahasa Indonesia kemarin saya melihat itu cukup menarik. Saya juga sebenarnya menyayangkan, harusnya IPA itu bisa masuk di situ waktu kalian menghitung kalori. Saya cukup tertarik kemarin waktu sebelum masuk ke kelas, dia Bu Vina itu kan sempat kita ngobrol, waduh sayang sekali, harusnya saya bisa masuk ke situ, karena itu lebih condong ke IPA sebenarnya. Kita nggak sekaligus kalian kembali ke kelas 8, karena kelas 8 kan ada tentang pencernaan. Nah, kalian sekarang diperdalam lagi bagaimana menghitung kalori, nah bagaimana menghitung berat badan ideal. Maka kalau tinggi kalian segitu, ini terutama bagi kalian yang sekarang kan kebanyakan di rumah, jangan sampai berat badan kalian melebihi batas yang dianjurkan. Ya. Udah Pak, Henry silakan. Hitung latihan harusnya berat badannya sekian. Nah, sudah. Nadia silakan. Nadia. Iya, saya lagi Halo Nadia. pakai HP, Pak. Nadia kemarin ngirim ke saya menggunakan lewat apa? Lewat portal. Iya, lewat portal. Masuk ke nama saya? Iya. Atau ke kelas? Mau ke kelas. Oh, ke kelas. Coba terus saya bisa mengirim siapa? Nadia Viral sendiri ya. Ini saya coba downloadkan supaya nanti lebih mudah. Sebentar.
digodain teman-teman. Oke, saya bantu nanti pokoknya Nadia ya. Iya. Ini sudah ketemu ini filenya. Enggak. Oke. Share screen. Mm-mm. Oh, pantas tadi diajak ke atas dia menyendiri di 8 B. Oke. Sudah muncul belum Nadia? Udah. Nah, silakan Nadia yang menjelaskan ya. Saya yang mengoperasikan ini. Oke, silakan Marcelo udah masuk belum Marcelo? Halo Marcelo. Bergabung belum Marcelo? Belum. Vincent Christian, halo. Sudah bergabung Vincent Christian? Belum juga ya. Waduh. Pada kemana di Chloe? Ini panggilannya apa nih? Chloe, Pak, Penyebutannya? Chloe, apaan? Oh, Oh iya udah. saya kan nggak pernah ngajar kelas 9 ya, maaf kalau salah. Chloe, udah belum? Hadir, Pak. Oke. Silakan, berarti kelompok ini Nadia dengan Chloe ya. Nanti silakan dibagi siapa yang mau membacakan ini dan itu. Baik, sepenuhnya saya serahkan ke Nadia dan Chloe. Silakan presentasi apa yang kalian kerjakan berkaitan dengan persiapan membuat produk bagian yang IPA. Silakan. Jadi kelompok kami memilih negara Jepang untuk proyek satu ini. Beberapa penyembuhan pada sistem reproduksi tertinggi di Jepang adalah yang pertama sifilis. Infeksi penyakit ini jumlahnya meningkat tajam pada tahun 2016 sampai 2017 lalu. Sifilis atau raja singa adalah salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Treponema pallidum. Banyak peneliti yang mempelajari sifilis dari sudut pandang sejarah, politik, paleopatologi, dan kimia molekuler. Namun asal sifilis ini masih menjadi sebuah misteri. Sifilis memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, persendian, dan juga hati. Pada Desember 2016 lalu di Jepang, total penderita sifilis mencapai 4.259 orang, yang mana meningkat 77% dari jumlah 2.412 penderita pada tahun sebelumnya. Yang kedua, klamidia, penyakit menular seksual pria dan wanita yang dapat merusak sistem reproduksi wanita, menjadi endemik di Jepang sejak 2012, yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Bakteri ini menimbulkan rasa sakit dan membengkakkan pada area Mr. P dan Miss V. Keluarnya cairan yang tidak normal pada Miss V dan adanya pendarahan setelah berhubungan intim. Hasil analisa Zuccunia menghasilkan perkiraan R0 metrik atau metrik krusial memiliki beberapa banyak orang rata-rata terinfeksi virus adalah 1 untuk klamidia di Jepang. Yang ketiga, AIDS disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi dan menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Virus HIV ini pertama ditemukan di Kongo pada tahun 1920. Dilaporkan adanya penyebaran infeksi dari simpanse dan gorila pada manusia. Virus HIV ini terus menyebar ke seluruh dunia, termasuk Jepang. Pada 30 Desember 2016, jumlah pasien terpapar AIDS di Jepang mencapai 1.440 orang. Semenjak tahun 2014, angka terpapar AIDS terus meningkat, baik di Jepang ataupun di dunia. Boleh berganti, Chloe. Halo, Chloe. Bisa melanjutkan atau masih Nadia?
silakan. Katanya si Chloe keluar dari Zoom nih. Nah, ya udah, dilanjutkan Nadia ya, supaya Ya, tidak terlalu yang lama. ketiga, cara penularan HIV. Yang pertama, hubungan seks. Penularan HIV bisa terjadi karena hubungan seksual tanpa kondom, baik melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, orang yang suka berganti-ganti pasangan juga beresiko tinggi terkena HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Ketiga, kehamilan. Persalinan atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dapat mengandung atau menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Yang keempat, transfusi darah. Menerima donor darah dari penderita HIV bisa menularkan HIV kepada penerimanya. Namun kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor. Nomor 4, bagaimana AIDS dapat ditularkan melalui proses fertilisasi. Salah satu penyebab menularnya HIV adalah karena proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan ovum oleh sperma. Berhubungan seksual dengan penderita HIV, bahkan yang belum menunjukkan gejala-gejala AIDS dapat meningkatkan resiko kita tertular HIV. Baik berhubungan secara oral, anal, atau vaginal dengan penderita HIV dapat meningkatkan resiko, terutama jika terdapat darah, sperma, ataupun sekret vagina yang masuk ke dalam tubuh kita. Proses penularan ini biasanya adalah bagi penderita yang berhubungan seksual tanpa pengaman atau alat kontrasepsi seperti kondom, sehingga bisa menularkan HIV pada pasangannya. Namun penggunaan kondom tidak menjamin 100% untuk tidak tertular virus HIV. Nomor 5. Upaya penanggulangan AIDS yang dilakukan oleh Jepang. Yang pertama, program pengenalan dan pendidikan HIV pada murid SMP dan SMA. Yang kedua, pengadaan tes HIV gratis di setiap pusat kesehatan. Yang ketiga, menjadikan banyak pusat kesehatan sebagai pusat penanganan AIDS. Yang keempat, pelatihan tenaga medis. Kelima, alokasi dana AIDS. Yang keenam, penyebaran artikel mengenai AIDS di surat kabar dan majalah. Baik, terima kasih Nadia sudah mewakili kelompok sekaligus 9A untuk presentasi. Nah, coba perhatikan teman-teman semua yang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu saya koreksi, nanti semoga kelompok lain juga bisa memahami dan jika ada kasus yang sama, semoga tidak terulang. Nah, yang pertama, di sini cukup menarik. Saya kira sudah komplit dari segi materi, hanya beberapa hal yang perlu dikoreksi. Kelompok Nadia tadi mengatakan penyakit gangguan sistem reproduksi tertinggi di Jepang, itu yang pertama adalah sifilis, atau nama bahasa Indonesianya itu sifilis itu Raja Singa, juga sudah disebutkan. Nah, yang saya tebalkan dengan warna kuning, maksudnya mungkin kita harus kembali ke kelas 7 ya. Bagaimana cara penulisan bakteri yang benar, ya kan? Kemarin kelas 7 sudah pernah saya beritahu. Jika ingin menuliskan bakteri secara tercetak, maka harusnya bagaimana? Ada yang bisa membantu menjawab? Sesuai Miring. miring terus. Huruf kapitalnya bagaimana? Huruf kapitalnya di depan. Di depan yang terakhir. Yang mana? Pertama atau yang kedua atau dua-duanya? Pertama. Dua-duanya. Pertama. Dua-duanya. Dua-duanya Pak. Pertama ya. Ini. Terus ini dibikin Miring. miring. Begini. Ini harus ingat kalian, jangan sampai lupa. Nanti kalau jika kalian membuat produk dalam bentuk tercetak, boleh poster digital atau mungkin video diberi keterangan, penulisan seperti ini harus benar, ya. Maka ini saya tebalkan supaya semuanya juga ingat. Nah, kalau sudah begini maka sudah betul ya. Ada juga ini fakta yang juga memperkuat. Jadi ada faktanya bahwa pada tahun lalu itu penderita sifilis mencapai angka sekian. Nah, fakta-fakta begini ini penting. Semoga yang lainnya juga mengikutkan. Jadi
Ini memperkuat bahwa kenapa kok sifilis paling gede. Oh, ternyata memang faktanya angka penderitanya cukup besar. Ini juga bakteri Chlamydia trachomatis. Penulisannya harusnya sama ya. Jadi huruf pertamanya kapital, baru setelah itu dibikin miring. Ini berdasarkan siapa sih yang dulu, masih ingat nggak? Yang mengemukakan aturan penulisan ini siapa? Yang masih ingat kelas 7? Bapak siapa yang pertama kali memberikan aturan penulisan ilmiah seperti ini? Ingat nggak? Kelas 7? Lupa. Siapa? Carolus? Aristoteles. Bukan Aristoteles. Carolus, saya kasih clue ini. Bukan Carolus Borromeus ya. Carolus siapa? Minta tolong diambilkan aja Pak, di kelas 7A. Korin. Ada Bu Ayu kan? Linnaeus. Nah, nanti Bu Ayu suruh kelas 7A. Terus nanti ngambil buku IPS. Ada kardusnya kok di bawah. Bisa, dia tahu kok. Nanti suruh nyatet nama yang udah ngambil. Cuma itu doang. Kuncinya di Papri. Kalau nggak ada di meja saya. Aku ngambil. Makasih ya Pak. Oke, saya lanjutkan. Carolus Linnaeus, Pak. Carolus Linnaeus. Bukan Carolus Borromeus ya, Carolus Linnaeus. Linnaeus. Nah, itu harus ingat kalian. Nah, ini juga ini penting. Bakteri ini menimbulkan rasa sakit dan pembengkakan pada area Mesodermis. Ini kan bukan ilmiah ya, bukan ranah ilmiah. Maka kita harus menggantinya menggunakan, saya tahu ini diambil dari mungkin internet, ya kan? Tapi karena kita lingkupnya nanti akan membuatnya di ilmiah, karena untuk pertanggungjawaban secara ilmiah, maka tidak menggunakan bahasa seperti itu. Nah, harusnya ini diganti apa? Penis dan vagina. Penis dan vagina. Maka harus begitu ya. Gak apa-apa kalau kita bicara mengenai ilmiah, nggak usah canggung, memang namanya seperti itu. Oke. Berikutnya tadi ada lagi nggak ya yang saya tebalin? Ini sudah, ini juga sudah dijelaskan, bagus. Nah, oral anal. Ini maksudnya apa sih kalau oral? Secara bahasa sehari-hari maksudnya apa? Takutnya nanti kalian menuliskan tapi tidak tahu artinya. Oral itu apa? Mulut. Mulut. Kalau anal? Anus. Ya. Ya. Siapa yang menjawab tadi? Maurin. Maurin kelas berapa sih mau kamu? 9B. Oh, berarti setelah ini Maurin ya? Siap-siap. Oke. Cukup? Ya. Secara garis besar sudah bagus, hanya beberapa hal tadi yang perlu dikoreksi nanti supaya kalau kalian keluarkan di produk besar sudah dalam bentuk yang sudah terrevisi. Baik, terima kasih Nadia sekali lagi. Berikutnya Maurin. Maurin bisa share screen sendiri atau saya bantu? Nggak bisa Pak, saya pakai HP. Oke, sebentar, saya carikan dulu. Maurin juga menggunakan nama saya atau di kelas ngumpulinya di portal? Portal kelas. Portal kelas 9, oh 9-nya 9B ya. Ini 9A, sebentar. 9B. Belum ketemu ini. Sebentar. Sembari menunggu, boleh kalau mau antar teman ngobrol, lo tanya tentang proyek, gimana sih proyeknya udah sampai apa gitu, nggak apa-apa. Sembari menunggu nih saya bukakan terlebih dahulu. Oke, sudah masuk. Nama filenya masih ingat nggak, Maurin? Pakai IPA ya? Oh, ini sudah nih. IPA Maurin Adriel Jevon. Betul? Iya Pak.
Jevon hadir? Hadir, Pak. Adriel? Mana nih Adriel nih? Halo Adriel? Gabung ya Adriel ya? Adriel belum gabung, Pak. Oke, silakan kelompok Maureen sudah tampil. Saya bantu presentasi. Nanti silakan kelompok yang menjelaskan. Kelompok kami memilih negara Jepang sebagai bahan untuk proyek pertama. Oke, silakan. Langsung baca aja ya, Pak. Iya. Langsung dibaca. AIDS, acquires immunodeficiency syndrome, adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan membuat tubuh menjadi rentan terhadap semua jenis infeksi yang bisa berakhir dengan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini belum ada obatnya sampai sekarang ini. Gonore, kencing nanah, merupakan penyakit menular seksual berupa cairan nanah putih dan kekuningan yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit gonore kebanyakan diidap oleh pria dan dapat menular. Gonore membuat penderitanya mengalami rasa sakit saat buang air kecil, keluarnya cairan abnormal di alat kelamin, serta demam. Gonore yang tidak ditangani bisa memecah sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan kematian. Sifilis. Sifilis merupakan salah satu jenis infeksi penyakit menular seksual akibat kehadiran bakteri yang disebut Treponema pallidum. Sifilis dapat dideteksi dari adanya luka kecil tanpa rasa sakit di organ kelamin, anus, atau bahkan di dalam rongga mulut. Sifilis merupakan salah satu jenis infeksi penyakit menular seksual akibat kehadiran bakteri yang disebut Treponema pallidum. Sifilis dapat dideteksi dari adanya luka kecil tanpa rasa sakit di organ kelamin, anus, atau bahkan di dalam rongga mulut. AIDS hanya dapat menular melalui kontak cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, cairan mani, dan ASI. Penularannya bisa lewat jarum suntik yang tidak steril, hubungan seks yang tidak aman, seks vaginal, oral, atau anal, tidak menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual, pemberian ASI dari ibu ke anak, transfusi darah, cangkok organ, melakukan piercing dan sulam alis, bibir, atau tato. Boleh gantian, nggak apa-apa. Kan tadi kan ada satunya sampai Jevon ya, supaya Iya. tidak Maureen terus. Nah, Jevon coba. Penularan HIV dapat melalui proses fertilasi antara manusia dengan hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti pasangan seksual juga lebih resiko untuk kena HIV. Penularannya melalui kontak cairan tubuh seperti sperma dan darah. Prosesnya ketika melakukan hubungan seksual dan terjadi konpulasi, cairan yang keluar dari kelamin, baik sperma atau cairan vagina, mengandung virus HIV. Sehingga virus HIV terlantar dari seorang lainnya lewat hubungan seksual. Cara Jepang menanggulangi AIDS adalah pemerintah bekerjasama dengan membuat toko Sailor Moon dan menggunakan toko Sailor Moon sebagai kampanye di antaranya AIDS kali ini berupa agar meningkatkan kesadaran tentang bahayanya penyakit menular seksual seperti AIDS dan sifilis. Pentingnya tes penyakit kelamin dan HIV atau AIDS serta upaya pencegahan
deteksi dini, dan pengobatan penyakit. Infeksi menular seksual akan semakin mudah. Cara atau upaya yang dilakukan adalah dengan menyebarkan sekitar 60.000 paket edukasi bergambar telepon. Dalam paket diketahui terdapat brosur, lembar fakta, dan juga kontrasepsi. Kampanye ini dinilai kreatif karena menggunakan simbol sehingga dapat mengayomi dan kesadaran masyarakat. Oke, baik. Terima kasih kelompok Maureen. Walaupun suara Jevon, apa Jovan ini tadi? Jevon ya, cuma putus-putus, tapi cukup bisa kita dengarkan dengan baik. Nah, halo. Kenapa? Kenapa? Gak apa-apa, yang penting namanya dicatat ya. Nama, nomor WA. Nama, kelas, nomor WA. Oke? Nggak ada, nama anaknya sama kelasnya doang, WA-nya nggak gue minta. Ya nggak apa-apa, yang penting ada nama anaknya. Makasih. Oh iya. Blay. Apa? Ya udah gue catat ya, ntar gue catatan namanya gue kasih lu ya. Gue sama Pak Agus ini gue nggak berani kalau sendiri. Ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit terpotong informasi karena memang ada hal lain yang juga mesti diselesaikan. Baik, terima kasih untuk kelompok Maureen. Hampir sama ya koreksinya, bagaimana kita membuat sebuah atau menuliskan nama bakteri. Nah, ini juga dari segi kebahasaan, nanti Budian, ini ada Budian juga, tentu harus benar juga. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau di IPA kita mengenal aturan penulisan ilmiah yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Nah, maka ini yang benar harusnya treponema diberi spasi. Baru setelah itu diapain? Yang bisa membantu? Garis miring. Ya. Miring. Miring. Atau kalau tulis tangan boleh juga diapain tulis tangan? Garis bawahin. Ya, di garis bawah. Garis bawahnya nyambung apa dipisah? Pisah. Bisa ya. Oke. Cukup jelas. Ini juga untuk yang lainnya juga. Semoga tidak seperti ini. Nah, berikutnya tadi yang mana ini? Nah, sipilis cukup. Nah, gonore. Gonore ini kelompok belum menyebutkan bakteri penyebabnya ya. Nah, ini juga ada namanya. Kalau bisa setiap penyakit detail sampai ke nama bakterinya. Gonore itu kencing nanah. Bakterinya ini Neisseria. Agak keren namanya. Gonorrhoeae. Nah, maka nama gonore itu sebenarnya diambil dari nama penyebabnya. Karena penyebabnya kan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Seperti tadi di miring. Oke, itu beberapa hal. Semoga semuanya juga bisa kita saling refleksi ya, maksudnya walaupun tidak semua presentasi, tapi semoga teman-teman yang lain, oh ya, berarti saya juga harus begitu. Nah, maka itu silakan nanti dibenarkan jika ada yang kurang tepat. Ini cukup menarik, ada satu fakta yang diungkap. Ini saling melengkapi. Kalau tadi kelompok yang sama-sama Jepang, tetapi mungkin ini belum keluar. Kelompok Maureen menjelaskan bahwa cara untuk mengedukasi Jepang menggunakan tokoh Sailor Moon ya. Nah, ini hal yang menarik yang bisa juga untuk edukasi kita semua. Baik, terima kasih Maureen atas presentasinya dan juga mewakili kelas 9B. Berikutnya kelas 9C. Saya minta tolong siapa ini ya, sebentar.
9C. Saya soalnya belum hafal nama-nama kalian dan kelasnya kalau tidak melihat. Queen. Halo Queen. Iya, Pak. Halo. Halo Ratu. Sudah mengerjakan? Iya. Sudah ya. Bisa membantu untuk presentasi mewakili kelas 9C? Bisa. Kelompoknya siapa? Saya JC sama Felix. Oke. Ratu, apakah mau presentasi sendiri atau saya bantu? Dia bantu aja. Oke, saya bukakan terlebih dahulu. Ratu mengirimkannya di portal, di kelas ya? Iya, di portal kelas. 9C berarti kan, sebentar. Oh ini Felix, Ratu, Jesslyn ya? Betul? Iya, Pak. Nah, ini kelas 9C baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 ini yang mengumpulkan. Bentar, supaya juga nanti yang lainnya juga mengumpulkan. Saya screen dulu. Nah, ini juga untuk yang lainnya juga. Coba dilihat. Apakah ada yang belum muncul di sini, tetapi sudah mengerjakan? Ini 9C. Di sini ada kelompoknya Marcel. Season ini siapa ini? Season siapa season? Tessa. Pak. Oh, Shen. Ya. Ini ada Tessa sudah. Ratu. Oke. Ini siapa? Halo, kelas 9C nih, siapa nih? Dan Aurel. Nah, mohon yang belum mengerjakan, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada kurang lebih 4 kelompok. Silakan untuk mengerjakan. Ya, tanpa adanya ini, nanti saya tidak akan bisa mencocokkan antara produk dengan rencana kalian. Oke, sebentar saya downloadkan dulu pekerjaannya Ratu. Yuk. Sebentar. Oke, sebentar. Lagi-lagi ada iklan. Iklan lewat. Sudah.
Oke. Sudah muncul Felix Ratu Jesslyn. Sudah ya? Sudah Ratu? Oke. Penyakit pada sistem reproduksi manusia di Indonesia. Yang pertama, 3 penyakit tertinggi pada sistem reproduksi manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah sekumpulan gejala atau infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lainnya yang menyerang virusnya seperti SIV atau FIV. Virusnya sendiri bernama Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada manusia. Orang yang terkena virus ini akan rentan terhadap penyakit oportunistik ataupun mudah terkena tumor, meskipun penanganannya telah dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. Yang kedua ada herpes genital. Herpes genital adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes simplex, terutama HSV atau virus simplex virus tipe 2, ditandai dengan timbul vesikula atau vesicle yang berarti peninggian kulit terbatas tegas dengan diameter kurang lebih dari 1 cm yang dapat pecah menimbulkan infeksi seperti koreng kecil pada permukaan mukosa kulit atau mukokutaneus, bergelombol di atas dasar kulit yang berwarna kemerahan. Yang ketiga, infeksi HPV atau Human Papillomavirus. Infeksi HPV adalah infeksi yang disebabkan oleh Human Papillomavirus atau HPV, virus DNA dari keluarga Papillomaviridae. Sekitar 90% infeksi HPV tidak menyebabkan gejala dan sembuh secara spontan dalam 2 tahun. Namun, dalam beberapa kasus, infeksi HPV tetap ada yang menyebabkan kutil atau lesi prakanker. Lesi ini tergantung pada lokasi yang terkena, meningkatkan risiko cervix, vulva, vagina, penis, anus, mulut, atau tenggorokan. Hampir semua disebabkan oleh HPV. Yang terdapat 2 jenis, yaitu HPV 16 dan HPV 18, merupakan 7% dari kasus antara 60% dan 90% dari kanker lain yang tercantum di atas juga terkait dengan HPV. HPV 6 dan HPV 11 adalah penyakit umum kutil, kelamin, dan papilomatosis laring. Cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, berhubungan seks bebas yang beresiko. HIV menular melalui hubungan seksual. Beresiko di sini dimaksudkan jika salah satu pasangan terjangkit virus HIV kemudian melakukan hubungan seksual anal atau vaginal tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, melalui pemakaian jarum suntik. Cara penularan HIV berikutnya adalah melalui jarum suntik. Penggunaan jarum suntik tidak hanya bisa ditemukan di rumah sakit, namun juga di kalangan pengguna narkoba, layanan akupuntur, hingga jasa tato. Perlu diketahui juga karena HIV menular melalui jarum suntik. Pentingnya untuk mengetahui bahwa HIV dapat hidup pada jarum bekas hingga 42 hari, tergantung pada suhu dan faktor lainnya. Yang ketiga, ASI ibu ke bayi. Penularan HIV dan virus penyakit hepatitis bisa terjadi lewat proses penyusui, namun presentasinya cukup kecil karena kandungan kimiawi di dalam ASI dan suhu di luar tubuh bisa menghancurkan virus tersebut. Akan tetapi bila seorang bayi menerima ASI dari seorang asing yang tidak diketahui identitasnya oleh ibu bayi dan ASI tersebut tidak melalui pemeriksaan bank ASI, maka kemungkinan paparan virus HIV atau penyakit lainnya bisa terjadi. Yang terakhir,
transfusi darah. Cara penularan HIV berikutnya adalah penerimaan transfusi darah, transplantasi organ atau jaringan yang terkontaminasi dengan HIV. Meski begitu, seiring perkembangannya teknologi, resiko penularan HIV yang timbul akibat transfusi darah terbilang sangat kecil karena pengujiannya ketat terhadap darah atau jaringan yang didonorkan. AIDS menular melalui proses fertilasi. Berhubungan seksual dengan penderita HIV bahkan yang belum menunjukkan gejala AIDS juga dapat meningkatkan resiko tertularnya virus HIV. Berhubungan baik secara oral, anal, ataupun vaginal dapat meningkatkan resiko terutama jika terdapat darah, sperma, atau sekret vagina yang masuk ke dalam tubuh. Proses penularan ini biasanya adalah bagi penderita yang berhubungan seksual tanpa pengaman atau alat kontrasepsi seperti kondom, sehingga dapat menularkan kepada pasangannya. Namun penggunaan kondom juga tidak menjamin 100% untuk tidak tertular virus HIV ini. Upaya penanggulangan penyakit AIDS. Pertama, memastikan bahwa orang-orang mampu melindungi diri mereka sendiri dari infeksi HIV dan menghindari penularan kepada orang lain. Kedua, perawatan, pengobatan, dan dukungan bagi ODHA. Ketiga, mengurangi penderitaan yang disebabkan HIV atau AIDS, mencegah terjadinya penularan HIV lebih lanjut, meningkatkan kualitas hidup, ODHA. Keempat, surveillance HIV atau AIDS dan IMS. Kelima, menggali informasi mengenai besaran, sebagan, dan kecenderungan dari penularan HIV, AIDS, dan IMS, yang nantinya bisa digunakan dalam merumuskan kegiatan dan kebijakan pencegahan HIV atau AIDS. Keenam, riset dan studi operasional. Ketujuh, melaksanakan riset dan studi operasional untuk memperoleh informasi yang dapat membantu peningkatan kualitas pencegahan HIV, AIDS sekaligus untuk memperbaiki sejumlah dampak negatif infeksi HIV terhadap individu dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kualitas hidup para ODHA. Lingkungan yang kondusif mendorong pengesahan perundang-undangan yang akan menciptakan lingkungan yang mendukung penuh penerapan program pencegahan HIV dan atau AIDS. Koordinasi multipihak, mengharmoniskan dan mengintegrasikan kebijakan dan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS yang memiliki badan-badan pemerintah, sektor swasta, komunitas bisnis, LSM, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kesinambungan. Oke, sebentar. Cukup ya. Mohon maaf karena waktu kita kan terbatas. Baik, sudah tertangkap. Saya kira semakin kesini semakin lengkap. Terima kasih kelompok Ratu dan kawan-kawan. Beberapa hal mungkin yang perlu saya jelaskan sedikit. Nah, ini ada hal fakta juga menarik. HIV dapat hidup dalam jarum bekas pakai hingga 42 hari. Ini berkaitan dengan HIV itu virus atau bakteri ya? Saya bisa menjawab? Virus. Nah, kalau virus itu termasuk makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Hidup. Tak hidup. Hidup tak hidup. Nah, dia peralihan, oke? Jadi virus itu peralihan. Dikatakan hidup ya bisa tidak hidup, dikatakan tidak hidup, dia juga hidup. Jadi dia akan hidup jika masuk ke inangnya ya tubuh manusia. Semua virus termasuk virus corona sama. Virus corona juga bisa hidup di luar sampai kurang lebih beberapa jam, tergantung jenis virusnya. Nah, kalau HIV lebih lama, dia bisa hidup dalam jarum bekas pakai itu sampai 42 hari. Setelah itu dia akan rusak, ya kan? Jadi dia bisa berada di situ. Maka penting sekali untuk menjaga, menanggulangi bagaimana supaya kita tidak tertular penyakit AIDS. Oke, ini beberapa hal penting yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Jadi ini sebenarnya teman-teman itu sharing pengetahuan loh ini, ya kan? Tadi kelas 9A sudah, 9B, 9C saling sharing pengetahuan, teman-teman yang lain mendengarkan, melihat. Jadi dari kalian untuk kalian sendiri. Maka
Jangan lupa nanti tagihannya silakan membuat sebuah resume atau mungkin peta konsep hari ini apa sih termasuk yang dipresentasikan oleh teman-teman barusan. Nanti saya berikan linknya. Nah, berikutnya kita menyinggung tentang penyakit reproduksi. Tentu kurang pas jika kita menyinggung penyakit reproduksi, proses reproduksi tanpa mengenal alat-alat reproduksi. Maka nanti di grup kelas saya akan mengirimkan sebuah LKS sederhana, silakan nanti dilengkapi, dikerjakan dalam kelompok sesuai kelompok project ya tagihannya. Begitu untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Yang belum mengumpulkan tugas saya yang minggu lalu yang seperti ini yang tadi dijelaskan oleh teman-teman kalian, tolong itu lekas dikumpulkan dan diupload di portal supaya tersimpan. Nanti saya bisa mencocokkan dari rencana sampai nanti di produk besar itu kira-kira sama enggak. Jangan sampai di rencana negaranya beda-beda, nanti di produk beda lagi. Nah itu kan namanya tidak ada hubungan yang jelas. Begitu. Baik, kalau tidak ada sudah 1 jam lebih sedikit, maka saya cukupkan pertemuan secara virtual sampai untuk hari ini. Maka silakan kalian lanjut belajar ya, menyelesaikan nanti apa yang menjadi tugas kalian, nanti saya sampaikan di grup. Begitu. Terima kasih Budian sudah memfasilitasi, membantu, dan terima kasih juga anak-anak yang luar biasa sudah mau bergabung, menyalakan kamera, ya kan. Beberapa kelompok sudah presentasi, semoga yang lainnya juga ada hal penting yang bisa digunakan untuk pembuatan produk. Begitu, selamat siang, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Boleh diakhiri, Budian?